Pagi ini eksklusif untuk Anda dari CNBC Indonesia. Saya sudah tersambung langsung bersama dengan Direktur Utama PT Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo. Assalamualaikum Pak Yoyo, selamat pagi, kabar sehat? Waalaikumsalam Mas Erwin, pagi, alhamdulillah sehat semua kita. Bisa di-share bersama kami, ini yang kita nantikan terkait pemberitaan tadi, faktor pendorong kinerja Bank Mega Syariah di 2020. Sehingga kita tahu bersama bisa membukukan, bisa dikatakan ini lonjakan pendapatan Pak Yoyo ya, dan juga laba bersih. Ya, memang pada dasarnya dalam situasi yang masa pandemi seperti ini tidak cukup mudah tentunya. Kita harus benar-benar bisa cukup jeli untuk melihat-lihat opportunity yang ada, bagaimana kita harus melakukan atau memanage bisnis kita supaya tetap terjadi growth. Ya, dimulai dari mungkin sekitar Maret 2020 gitu ya, mungkin pandemi itu terjadi. Ini memang strategi khusus itu sudah kita coba implementasikan. Kita berpikir kreatif dan jeli, mencoba menangkap potensi atau peluang bisnis-bisnis baru yang berorientasi pada pemenuhan ekspektasi nasabah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi kalau kita lihat dari bottom line kita kenapa menjadi tumbuh signifikan ini tentunya ada beberapa faktor gitu. Yang pertama kalau kita lihat dari top line itu dari sisi pertumbuhan pembiayaan. Memang sejak pandemi kemarin 2020 kita mengalami penurunan pertumbuhan pembiayaan. Tetapi sejak di semester 1 di 2021 ini kita sudah mulai rebound. Kita sudah berhasil menumbuhkan pembiayaan kita, walaupun secara year on year itu masih di bawah tahun lalu, tapi setidaknya kita sudah mulai rebound. Nah, di tengah pembiayaan ini memang kita harus cukup selektif, bagaimana caranya kita bisa masuk ke industri-industri yang memang kualitasnya sangat baik. Jadi kita benar-benar sangat selektif mungkin untuk kita bisa investasikan. Nah, di sisi yang lain, bagaimana cara kita meningkatkan aset selain dari pembiayaan dan tentunya ada pertumbuhan DPK di situ, itu kita juga masuk ke investasi yang kita pikir itu memang sangat sangat kuat dan sangat safe, sangat dengan risiko rendah. Kita masuk investasi ke sukuk, dalam hal ini adalah surat berharga pemerintah. Ini kita juga masuk ke situ untuk setidaknya kita menumbuhkan atau mendapatkan income dari investasi kita di sukuk, walaupun dengan yield yang tentunya lebih rendah dibandingkan pembiayaan. Meanwhile, dari sisi pembiayaan atau investasinya kita jaga sedemikian rupa, kemudian dari sisi liabilities, dari sisi DPK, tentunya dengan situasi yang masih tidak menentu ini kita harus cukup longgar untuk menjaga likuiditas kita. Sehingga apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan DPK kita ini, DPK tetap terjadi pertumbuhan. Ini adalah kita harus cukup inovatif dan kreatif untuk menerbitkan bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan satu produk-produk yang memang meet dengan ekspektasi nasabah. Dan tentunya diharapkan volume bertumbuh, tetapi cost of fund tetap terjaga. Jadi sumbernya kita adalah selain income daripada pembiayaan ataupun sukuk tadi, kita juga mendapatkan saving dari penurunan cost of fund yang terjadi. Jadi kita berhasil menurunkan cost of fund kita, itu saat ini kira-kira sudah di bawah 4%. Itu dua hal yang penting menurut saya sebagai salah satu business as usual atau generating income yang paling besar dalam menumbuhkan profit di Bank Mega Syariah. Di other side, tentunya ada peningkatan produktivitas dan kualitas layanan melalui kita melakukan re-engineering berbagai proses dan transformasi digital tentunya kita optimalkan untuk menunjang segala proses menjadi lebih efisien dan efektif. Sehingga ini juga bisa menghasilkan income buat kami. Kira-kira begitu Mas Erwin. Ya, mengingat sudah ada lonjakan di top dan bottom line dan kita sudah melalui fase rebound dari bisnis performance Bank Mega Syariah. Kedepannya Pak, apalagi yang akan dimaksimalkan kalau kita simpulkan ini? Strategi perseroan untuk tetap mempertahankan kinerjanya atau bahkan tumbuh lebih signifikan di masa pandemi seperti saat ini? Ya, tentu yang pasti tumbuh itu menjadi satu kata kunci yang memang harus kita lakukan ya Mas Erwin ya.
Kalau kita tidak bertumbuh, rasanya ini juga menjadi satu penghalang buat kita juga untuk lebih maju lagi dan lebih baik lagi tentu. Dan yang pasti kita melakukan transformasi digital yang mau nggak mau dengan potensi ekonomi digital di Indonesia sekarang kita berada dalam negara kepulauan terbesar, kita punya 17.000 pulau, kemudian nanti juga diproyeksikan tahun 2030 itu sebanyak 135 juta penduduk Indonesia adalah kelompok kelas menengah. Kemudian ada beberapa potensi-potensi yang memang mendukung kita melakukan transformasi digital. Nah, ini yang sedang kita siapkan terus dan kita lakukan terus untuk melakukan proses yang continuous ya, yang tidak berhenti. Kita melakukan perbaikan-perbaikan ini dan semuanya nanti di-embed ke dalam digital kita. Kita punya yang namanya aplikasi M-Syariah, kita juga punya yang namanya cash management system yang memang nanti meet benar-benar dengan kebutuhan para nasabah kita baik di sisi retail ataupun di sisi korporasi dalam mendukung bisnisnya mereka. Jadi mereka bisa melakukan dari mana saja, ini mudah-mudahan akan ketemu dan ini bisa menjadi satu lonjakan bisnis yang lebih sustain ya, sustainability-nya nanti akan dari sini juga akan hadir di Bank Mega Syariah. Nah, selain daripada kita terus menurunkan level BOPO kita dan beberapa proses yang mengarah kepada straight through processing yang tentunya tujuannya akan menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, berbicara mengenai efisien dan efektif ini, kinerja bisnis tentu juga ditopang oleh banyaknya penyesuaian, apalagi kita berbicara mengenai masa pandemi, katakanlah dari sisi operasional dan efisiensi. Dari PT Bank Mega Syariah sendiri, penyesuaian apa saja yang sudah dan akan terus dilakukan, Pak? Baik dari sisi operasional maupun efisiensi. Ya, kan kalau bicara efisiensi tentunya kita bicara salah satunya adalah soal proses otomasi. Dan di internal kita beberapa proyek kita yang diprioritaskan atau didahulukan adalah bagaimana kita bisa melakukan otomasi di semua aspek. Jadi melakukan streamlining daripada proses, kita bedah kembali, kemudian menggunakan mungkin beberapa proses itu menggunakan proses-proses robotik sehingga akan mengurangi proses-proses waktu yang lebih lama dan efisiensi itu akan terjadi. Jadi sudah cukup banyak dan ini nanti tentunya akan mengarah kepada digitalisasi yang memang kita butuhkan. Kemudian salah satu yang juga kita harus pikirkan adalah untuk efisiensi kita juga mengembangkan konsep-konsep sinergi dengan perusahaan di CT Corp. Tentunya kita punya kakak yang sudah lebih senior, sudah lebih matang dan proven di dunia perbankan, salah satunya adalah Bank Mega. Ini kita juga melakukan sinergi yang sangat engage sekali sehingga kita bisa melakukan efisiensi juga di beberapa hal. Kemudian BOPO kita ini juga terus dari bulan ke bulan ini semakin rendah, menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah juga semakin efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Demikian Mas Erwin. Ya, tadi sempat kita bahas di awal juga Pak Yoyo mengenai DPK. Secara detail mungkin bisa disampaikan ke kami Pak Yoyo, capaian penyaluran pembiayaan dan perolehan DPK di sepanjang 2020, angkanya seperti apa? Ya, kalau bicara pembiayaan, financing artinya ini memang kita dari 2019 ke 2020 memang terjadi penurunan sekitar 19%. Kemudian kalau dari sisi DPK ini terjadi pertumbuhan kurang lebih sebesar 26% dari sekitar 6,5 triliun di akhir tahun 2019 kita tumbuh menjadi 8,2 triliun di 2020. Kemudian aset kita tadi sudah disebutkan oleh Mas Erwin, demikian juga PBT. Memang financing saja yang mengalami penurunan sepanjang 2020, tetapi sampai dengan semester 1 2021 ini kita sudah terjadi pertumbuhan kurang lebih sekitar 14% Mas Erwin dari sisi financing. Karena kita fokus di beberapa korporasi dan juga di beberapa industri yang kami pikir ini bisa terjaga kualitasnya menjadi lebih baik. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.